Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Wahyudi Syadi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang instalasi software aplikasi. Ya, jadi seperti biasa, kata pengantar, daftar isi, indikator, alat dan bahan, deskripsi. Ya, jadi pada instalasi software aplikasi ini indikatornya adalah siswa itu harus mampu memahami fungsi software aplikasi, siswa mampu memahami macam-macam software aplikasi, dan siswa mampu melakukan instalasi software aplikasi. Alat dan bahan di sini karena kita melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kita cukup menggunakan modul laptop dan aplikasinya. Jadi buat yang belum tahu, pengertian software aplikasi adalah suatu perangkat lunak berupa program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen. Aplikasinya adalah Microsoft Word, mengedit foto seperti Photoshop, membuat laporan keuangan, atau membuat aplikasi hiburan seperti game. Nah, perangkat lunak sendiri sangat menunjang produktivitas kerja dan memiliki peranan yang sangat bermanfaat untuk optimalisasi mutu kerja. Lalu apa saja macam-macam software aplikasi? Berikut ini adalah beberapa contoh software aplikasi. Di sini yang pertama ada software perkantoran ya. Jadi di sini ada Microsoft Office, sebuah software yang memiliki sejuta manfaat. Nah, software ini bisa membantu untuk membuat berbagai jenis laporan, dari laporan sederhana, keuangan, hingga laporan menggunakan kreasi multimedia yang menarik. Ya, itu salah satunya ini yang biasa banget kalian pakai ya. Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Outlook, ada Visio, ada Skype juga. Nah, keluarga Microsoft Office ini memiliki beragam jenis software. Terus yang kedua ada Adobe Reader. Nah, Adobe Reader ini adalah perangkat lunak dari keluarga Adobe Acrobat. Nah, software ini berfungsi untuk membaca, mencari, dan memverifikasi. Ya, jadi ini tuh biasanya dipakai untuk membuka file PDF atau portable dokumen format. Nah, software ini juga mampu melindungi hak cipta karyamu agar tidak ditiru oleh orang lain. Nah, biasanya kalau udah menjadi PDF ini dia akan menjadi gambar, jadi tidak bisa diedit. Yang kedua itu ada software browser. Ya, di sini yang pertama tuh ada Google Chrome. Nah, ini cukup familiar ya untuk kalian karena di sini Chrome ini cukup banyak yang menggunakan. Ya, jadi Chrome ini software yang digunakan untuk melakukan pencarian di dunia maya ya, atau search engine. Itu proyek sumber terbukanya dinamakan Chromium atau Chromium. Google Chrome memiliki beberapa kelebihan yang membuat penggunanya lebih betah. Di antaranya adalah simple, cepat diakses, memiliki fitur menarik, dan memiliki add-on yang lebih simpel dibanding dengan software pencarian lainnya. Terus selanjutnya itu ada IE atau Internet Explorer. Nah, ini mirip dengan Google Chrome. Nah, namun IE ini merupakan sebuah peramban web atau search engine yang dikeluarkan oleh Microsoft, dan ini free ya, sama free atau gratis. Software ini disertakan dalam setiap rilis. Nah, jadi ketika kalian install operasi Windows, ini biasanya sudah otomatis ada dari tahun 1995. Terus yang ketiga ada Mozilla Firefox. Nah, ini cukup familiar juga nih. Peramban ini bisa berjalan di beberapa sistem operasi, bisa di Linux, Windows, bahkan di macOS. Nah, sifatnya yang terbuka dan pengembangannya. Nah, Mozilla Firefox ini menjadi salah satu web browser terlaris selain pesaingnya adalah Google Chrome dan Opera. Hal ini terjadi karena Mozilla Firefox mempunyai tampilan antarmuka yang sederhana, sehingga membuat aksesnya lebih cepat dibanding yang lainnya. Nah, Mozilla Firefox ini juga mempunyai privacy system yang mampu menjaga keamanan pada web browser tersebut. Terus yang ketiga ada software yang namanya software antivirus. Nah, di sini yang pertama ini contohnya adalah McAfee Stinger ya, merupakan salah satu antivirus portable yang digunakan untuk mendeteksi dan menghapus virus tertentu untuk membantu administrator dan
pengguna ketika berhadapan dengan sistem yang terinfeksi ya. Ini jadi istilahnya kayak antivirus lah, seperti Smartaf, Defender, dan lain-lain. Nah, ini biasanya berjalan di Windows ya, karena di Linux itu tidak ada virus, maksudnya tidak ada aplikasi seperti ini ya. Terus selanjutnya ada Windows Defender. Nah, Windows Defender ini adalah antivirus bawaan dari si Microsoft. Nah, sama seperti Internet Explorer, jadi Windows Defender ini salah satu software antivirus yang ketika kalian install Windows, dia otomatis ada. Tuh. Nah, jadi Windows Defender ini pada dasarnya dia itu bernama Giant Anti-Spyware. Nah, yang dikembangkan oleh Giant Company Software. Nah, kemudian perusahaan tersebut atau perusahaan Giant ini dibeli atau diakuisisi oleh Microsoft pada tanggal 16 Desember 2004. Gitu. Nah, pada tanggal 6 Januari 2005, versi beta pertama Microsoft Anti-Spyware dari yang sebelumnya itu Giant Anti-Spyware itu dikemas ulang, dan pada tanggal 13 Februari 2006, nah, Windows Defender ini resmi diluncurkan. Lalu lambat laun perjalanan waktu, pada Windows 8, nah Defender ini sudah benar-benar dikonversikan menjadi antivirus dan ditanamkan secara langsung. Tuh. Terus yang keempat ada software yang namanya editor gambar. Ya, ini untuk editing ya. Jadi yang pertama itu di sini ada AutoCAD. Nah, AutoCAD ini adalah aplikasi atau software aplikasi untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi ya, 3D yang dikembangkan oleh Autodesk. Nah, jadi AutoCAD ini aplikasi yang nama softwarenya dikembangkan oleh Autodesk. Keluarga produk AutoCAD secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia. Terus ada Adobe Illustrator ya, ini Adobe Illustrator juga merupakan keluarga dari Adobe Master ya, Adobe Acrobat ya. Terus ada CorelDRAW. Nah, CorelDRAW ini salah satu saingan dari si Adobe Illustrator. Nah, namun dia ini dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation of Ottawa, nah di Kanada. Nah, CorelDRAW ini memiliki kelebihan hasil gambar yang berbasis vektor yang baik, dukungan format, impor atau ekspornya yang banyak, kemudahan dalam penggunaan, dan memiliki banyak tool, baik selection, editing, dan pemberian efek. Terus yang kelima itu ada editing video. Nah, kalau tadi itu untuk editing gambar, nah ini untuk editing video. Ya, jadi untuk ngedit video. Yang pertama itu ada Corel Video Studio. Nah, sebelumnya itu namanya OLED Video Studio. Nah, adalah paket perangkat lunak editing video untuk Microsoft Windows. Ya, versi terbaru dari software ini adalah X8 atau XI. Perangkat lunak ini memungkinkan baik storyboard dan mengedit waktu orange. Format yang berbeda yang didukung untuk klik sumber. Video yang dihasilkan juga dapat diekspor ke DVD, AVC HD, HD, DVD, AVI, dan lain-lain. Nah, ini ada juga yang namanya Windows Movie Maker. Nah, ini dulu sempat booming juga, sempat terkenal juga. Waktu saya sekolah pun saya masih pakai ini, Windows Movie Maker. Nah, jadi ini sempat booming ketika Windows XP lagi berjaya. Nah, namun ini cukup asik sih, cukup simple, pemakaiannya juga cukup mudah. Namun dengan berjalannya waktu, ini udah jarang digunakan gitu, dan udah jarang digunakan. Namun kalau emang kalian mau nyoba, itu tetap masih ada di internet. Tapi sudah jarang yang menggunakan, lebih banyak ke misalkan kayak ke tadi yang Corel Studio, ke Adobe Premiere, Filmora, dan lain-lain. Banyak Camtasia untuk perekamnya dan lain-lain. Terus di sini ini udah kita bahas untuk install sistem operasi kemarin. Ya, jadi itu aja mengenai instalasi software aplikasi ya. Jadi intinya instalasi software aplikasi itu dimana kalian belajar menginstal suatu software aplikasi. Nah, ini biasanya kalian sudah paham sih untuk step by step
penginstalannya. Nah, biasanya ada buku panduan, next, I agree, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja untuk materi instalasi sistem operasi. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar atau by WhatsApp atau Japri di grup dan lain-lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.